wis ayo gawe bareng-bareng Singapura. Itu bisa dilakukan sebagai berita, bisa dilakukan sebagai tulisan. Monggo saya manut karena saya sudah, karena saya ini kalau agak ke belakang sedikit, saya ini kan orang cetol, ibarat panganan lah cetol. Panganan apa tau kayak itu loh. Jadi makanya media massa juga tidak mungkin mengcover saya, karena ini soto tutu, bawang tutu, orang gitu. Sama dengan teman-teman dari Amsterdam kemarin, penelitian mengenai bagaimana maknya menciptakan keamanan dan kesatuan nasional di setiap tempat yang dia datangi. Salah satu yang kita omongkan, Anda jangan bawa parameter, karena maknya itu sendiri adalah parameter. Jadi cara melihat hidup, melihat Tuhan, melihat negara, melihat Indonesia, melihat manusia segala macam. Kita pakai cara baru yang memang belum pernah dipakai orang. Jadi kalau Anda melihat kerajaan anyar ini dengan rumus kerajaannya tidak ada, maka nanti Anda kita akan masuk interaksi pemahaman. Oke. Jadi terakhir Mas Yoyo, pokoknya saya ingin kita ya bersaudara, menengok dalam bisa gitu, sebelum bareng-bareng apapun keperluannya, kita semua mendukung Indonesia, kita semua mendukung kehidupan, kita semua mendukung manusia dan sebagainya. Sekarang saya persilakan, saya kembalikan kepada Mas Yoyo. Saya sudah tulis itu sampai 5 tema, 5 poin sampai habis. Saya sama Kiai Kanjeng mau keliling 6 kota Jawa Timur, Jawa Tengah sekarang ini kan sudah ditentukan oleh Mas Srianto, sehingga akhirnya kita hanya membawa pakaian yang hitam yang kira-kira tidak indikatif terhadap politis. Karena saya bukan politisi, saya bukan pejabat, saya tidak pernah punya amanat apa-apa dalam urusan kenegaraan. Saya ini cuma rakyat biasa, Kiai Kanjeng juga rakyat biasa, semua rakyat biasa, menguri-uri kemanusiaan, menguri-uri budaya dan melamar di sini. Kalau yang lainnya bangsa Luhut, bangsa Anies kan semua juga di sini juga gagal, karena hidup ini yang menentukan bukan kita, tapi ada yang lebih besar dari kita yang itu menentukan adegan-adegan. Amin, dan kita terima baik-baik semuanya. Siapapun yang datang ke sini kita terima baik-baik. Dengan catatan saya tidak bisa menjadi yang bukan saya. Termasuk teks itu kan saya memilih sesuatu yang mungkin saya omongkan, karena segala sesuatu yang tidak mungkin saya omongkan itu tidak saya tulis, supaya orang tidak menyangka saya golput. Sudah Jumat ya kan? Nek kira-kira kok omongin malah tidak jadi siang tema yang ada bagian tugas ini ada tugasnya dari nilai dari agama untuk perbaikan demokrasi kan boleh, dari filosofi Jawa disumbangkan kepada demokrasi yang boleh, tapi demokrasi itu menampung karena dia memerdekakan, maka dia menampung semua bersama yang pernah dimiliki oleh Indonesia dari disiplin apapun, budaya, filosofi, kesenian, agama dan sebagainya. Nah, saya juga menyumbangkan sesuatu yang kalau itu saya batasi. Oh jangan dia itu, oh jangan Pak Presiden berbohong mengacara itu perjalanan bahwa calon bujunya itu ya iso ngarani ya itu mau pola ya iso, karena dia kata dia sudah dari seluruh tulisan saya bisa omong itu adalah hal yang bisa agak berganggu. Misalnya krisis itu. Nomor 1, menghilangkan egonya, terus kumpul sebanyak mungkin orang yang diperlukan, orang-orang tua, tokoh-tokoh yang memang nasionalis, kan gitu. Jadi pokoknya, jadi kan pesan saya harus menomorsatukan
kearifan bersama sebagai bangsa Indonesia, tidak sebagai Gerindra, tidak sebagai PDIP, tidak sebagai apapun, tapi kita mempersatukan kemenangan rakyat, sehingga kita preventif, jaga-jaga jangan sampai terjadi tingkat permusuhan atau bentrok yang sampai tidak kita kehendaki. Apa perlu nanti rekonsiliasi di Jogja mungkin? Kalau ada itu soal teknis Mas, monggo. Tapi kan inisiatifnya tidak boleh dari Anda sama saya. Kan kita kan tidak laku Mas untuk itu. Harus ada para pemimpin yang berinisiatif, rendah hati satu sama lain, arif satu sama lain, dan mengabdi kepada rakyat satu sama lain. Karena di Indonesia ini yang harus menangkan rakyat, bukan kelompok manapun. Cak, tanggapan MUI kan mengeluarkan fatwa bahwasanya golput itu haram, dan kemudian itu didukung oleh Lembaga Basul Masail PWNU DIY. Kalau tanggapan Cak sendiri seperti apa? Ya, gini Mas, hidup itu kan ada istilahnya yang gampang aja, ada padinya, ada berasnya, ada gabahnya, ada berasnya, ada nasinya. Nah, yang namanya fatwa itu kan interpretasi, mentransformasi atau menginterpretasi dari padi sampai ke nasi. Nah, nanti ada fatwa bahwa padi beras itu kalau bisa jadi nasi goreng, ada yang bilang bisa jadi nasi kuning, nasi kebuli, monggo, tidak ada masalah, itu haknya MUI dan Basul Masail. Kalau saya tidak punya legalitas untuk berfatwa. Kalau Cak sendiri dikabarkan dulu itu sempat golput atau benar itu? Oh, saya selalu datang ke TPS. Pertimbangan saya nomor satu adalah rukun sama tetangga. Mereka panitia capek-capek, masuk saya nggak datang, terus saya datang. Gitu ya. Perkara saya di dalam TPS ngapain, karena Anda tidak boleh tahu, yang tahu hanya Tuhan sama malaikat. Nanti kan saya nulis Mas, setelah ini saya nulis indahnya Pilpres itu, maksud saya milih presiden itu kayak milih istri, nggak dipamer-pamerkan, nggak dipertengkarkan. Tapi sekarang di medsos malah nggak rahasia lagi, Cak. Di medsos itu. Dan terserah, saya enggak. Kalau saya tak rahasiakan, bujuk di pamer-pamerkan. Itu tidak saya bandingkan, tidak saya pamerkan, tidak saya unggul-unggulkan, tidak saya hebat-hebatkan. Nanti nggak pun juga dirahasiakan. Itu hanya Anda hanya bisa menduga dan menginterpretasi, tapi Anda tidak bisa menemukan fakta. Itu gunanya rahasia. Rahasia itu dalam agama namanya aurat, Mas. Memang ada sesuatu yang harus jangan dibuka. Ya kalau auratmu kebuka kan telur-teluran gitu kan susah. Jadi memang ada sesuatu dalam hidup yang harus kita rahasiakan. Harus memang ada. Ada yang sebaiknya tidak, ada yang tidak boleh dirahasiakan. Harus transparan ada. Tapi harus ada pembagian tema yang konteks yang tepat. Kalau Maya sendiri kan ini polisinya dukung satu atau soalnya selama Maya bukan organisasi, tidak punya kesatuan pendapat. Maya itu adalah mekanisme untuk menambah pertimbangan agar supaya masing-masing bisa mengambil keputusan sendiri-sendiri secara lebih matang. Itu dong Mas. Jadi Maya bukan golongan, bukan Maya tidak apa-apa. Yang penting manusianya tumbuh lebih seimbang, lebih matang, lebih stabil, dan lebih punya presisi untuk memilih apa-apa. Cak, tadi disebut pawang untuk Indonesia. Kalau Cak diminta oleh dua belah pihak bisa di kompetisi politik. Saya tuh jangankan diminta hal-hal yang seperti itu. Wong saya itu orang hamil disuruh ngelus tak lulus. Ya Mas, orang sakit tak suruh tiup. Kemarin di Magelang ada yang meloncat ke panggung, Cak kamplung tak kamplung kuat gitu. Nah, apa ngamplung elek? Itu permintaan dia butuh radikalisasi ke dalam dirinya. Kayak radio ki nek ora muni kok gebrake lho, gebrake yo muni kan. Nah, dia butuh perubahan radikal itu. Jadi menurut saya apa saja yang baik yang datang ke saya untuk saya lakukan, saya wajib melakukan. Cak, pesan 17 April besok untuk masyarakat apa sih? Ini. Sebenarnya ada di nomor berikutnya nanti Mas ya. Jadi Anda kan kalau pakai ilmu ndak bisa. Maksudnya gini loh, Anda tahu persis Jokowi ya ndak, tahu persis Prabowo ya ndak, ya toh Mas. Informasimu ya ndak cukup. Kalau orang ndak pakai ilmu, pakai iman. Jadi hidup itu cuma dua, sing kowe ngerti nganggo ilmu, yang Anda tidak ngerti pakai iman. Nah sekarang sudah pakai iman aja, imanmu ke siapa monggo. Nah iman hubungannya sama Tuhan. Nah kalau gitu ngomong sama Tuhan sebelum nyoblos, Tuhan gini ya, tak kasih doanya nanti. Tak kasih doanya yang dari Tuhan sendiri, bukan dari saya.
Jadi urusannya kan ini kan sama dengan Anda berumah tangga. Lu jangan sampai kacau, jangan sampai mas rumah tanggamu kan. Maka kan Tuhan yang nyuruh, ya Tuhan yang akan melindungi asal kita minta perlindungan ke Dia. Nah, di nomor keempat apa kelima nanti saya kasih, Mas. Ngomongnya gini menurut Tuhan gini, kalimatnya yang pendek. Saya nggak mau menyusahin orang dengan wiritan panjang-panjang. Ndek agak apa-apa lah, ya gitu kan. Tapi gitu Mas kira-kira. Asal Anda tahu bahwa Tuhan ikut loh Mas, Tuhan terlibat. Tuhan bisa menentukan apa saja, termasuk umurmu berapa, saya sakit apa tidak, tetap Tuhan loh yang pemeran utama. Ini kan Pancasila. Kalau di Amerika saya nggak ngomong gini Mas, tapi karena ini negara Pancasila ya saya ngomong gitu. Kalau Anda melihat Jokowi secara ilmu, artinya informasi, perhitungan, metodologi kan tidak bisa. Ora cukup atau informasi. Metodenya juga kita sedang rendah. Ringkut ini itu yang putih, aku orang ngerti abang, orang ngerti kuning mateng, abang mateng ya orang ngerti. Kita sedang berada di resolusi yang terendah. Kita ngerti hitam dan putih. Jadi kalau Anda menilai Jokowi, menilai Prabowo, Anda tidak cukup ilmu, tidak cukup informasi, dan tidak punya metodologi. Kalau sesuatu Anda tidak bisa, maka Anda pakai iman. Ya pilih sekarang, penting percaya, supaya imanmu terjamin, kamu bilang sama Tuhan. Itu sama dengan kue dodolan, Mas. Anda jualan nasi, Anda bisa ngurus nasinya dan pelayanannya, tapi Anda tidak bisa ngurus lakunya berapa. Nah, lakunya berapa itu iman. Kalau ngurusin nasi dan warungnya itu namanya ilmu gitu. Dan saya akan ngomong sama persis. Mau ke Jokowi, mau ke Prabowo, ke siapa aja saya ngomongnya seperti itu. Sama persis, karena saya hanya punya pendapat seperti itu. Saya tidak akan memanipulasi, saya tidak akan pura-pura, saya tidak akan ngerayu-ngerayu, saya tidak akan ngape-ape, apa ngelek-elek, apa anane.